Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita hari ini masih diberikan Allah kesehatan serta semangat yang tinggi untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Seperti pada hari ini, kita harus lebih semangat lagi untuk menerima atau mempelajari materi Quran Surah Al-Ma'un. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, apa itu Quran Surah Al-Ma'un? Ada baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini dia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti setelah kita membahas materi Quran Surah Al-Ma'un, Ibu harapkan anak-anak semuanya nanti yang pertama bisa melafalkan Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang kedua, nanti anak-anak sekalian bisa mengartikan Surah Al-Ma'un. Dan yang ketiga, kamu nanti bisa menjelaskan makna isi pokok Surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir, setelah semuanya nanti kita pelajari, maka anak-anak sekalian bisa mengimplementasikan serta menerapkan kandungan surah Al-Quran Surah Al-Ma'un ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ini dia, kita lihat peta konsepnya. Kamu bisa melihat bersama ya. Yang pertama nanti kita akan membaca surah Al-Ma'un. Dan yang kedua, nanti kita akan mengartikan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, makna pokok surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir, menerapkan kandungan surah Al-Ma'un tersebut. Ya. Oke, kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, kamu tahu nggak apa arti dari Al-Ma'un? Ya, kita akan bahas lagi. Sebelum kita jauh membahasnya ya, kita itu harus tahu, kita itu harus mengenal surah Al-Ma'un itu terlebih dahulu. Apa sih Al-Ma'un? Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Kemudian, surah Al-Ma'un ini merupakan surah ke-107 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surah yang turunnya di kota Mekah. Baik, setelah kita mengenal surah Al-Ma'un, mari kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Ma'un berikut ini. Kepada anak-anak semuanya, mari kita simak bacaan surah Al-Ma'un ini ya. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
ويمنعون الماعون Surah Al-Ma'un. بسم الله Ya, alhamdulillah. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan lantunan ayat Quran Surah Al-Ma'un. Nanti Ibu harapkan anak-anak semuanya bisa melafalkan dan membaca Surah Al-Ma'un dengan baik. Yuk, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kita akan menerjemahkan Surah Al-Ma'un tersebut. Pada ayat pertama, di sini yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Pada ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Inilah terjemahan dari surah Al-Ma'un. Oke, kita akan lanjutkan membahas lebih dalam lagi. Sekarang kita akan membahas asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu sebab atau penyebab peristiwa atau kejadian di zaman Nabi Muhammad yang menjadi penyebab Allah menurunkan surah Al-Ma'un ini. Ya, dari salah satu riwayat disebutkan asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini yaitu ada seorang tokoh yang bernama Abu Sufyan yang setiap minggunya yaitu menyembelih hewan unta. Namun pada suatu hari ada seorang anak yatim datang meminta sedikit dagingnya. Namun apa yang terjadi? Abu Sufyan dia menghardik anak yatim tersebut, kemudian mengusir anak yatim tanpa memberikan daging untanya itu sedikit pun. Itu dia. Inilah yang menyebabkan turunnya surah Al-Ma'un, yaitu pada ayat 1 sampai 3. Kemudian asbabun nuzul yang berikutnya yaitu pada ayat keempat sampai ketujuh diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada orang-orang sekelompok orang munafik yaitu mereka dulunya sholat bukan karena Allah tetapi karena ia ingin dipuji orang lain. Maka turunlah ayat berikutnya itu pada ayat 4 dan ayat 5, 6, dan 7. Inilah asbabun nuzulnya. Kemudian kita akan membahas tentang kandungan dari surah Al-Ma'un. Ya, apa kandungannya? Pada ayat yang pertama, kandungannya yaitu Allah memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Walaupun pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi ini merupakan pertanyaan pemantik bagi kita semua manusia. Siapa sebenarnya? Atau apakah kamu mengetahui orang-orang yang mendustakan agama itu? Ya, pada ayat berikutnya nanti akan dijelaskan siapa atau orang yang mana yang disebutkan mendustakan agama tersebut. Ini dia. Pada ayat yang kedua,
fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan sebagian dari tanda-tanda orang yang mendustakan agama itu adalah menolak dan membentak anak yatim atau yang disebut dengan menghardik anak yatim. Penolakan yang terjadi atau menghardik anak yatim ini merupakan sikap yang sombong, sikap yang tidak baik, dan merupakan bukan perilaku yang bisa dicontoh atau yang perlu dicontoh. Hal ini menunjukkan bahwa bagi orang yang pendusta agama ini merupakan orang yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jadi ini tidak perlu dicontoh ya anak-anak ya. Kemudian pada ayat yang ketiga disebutkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Pada ayat ini Allah menegaskan kembali sifat orang pendusta agama itu adalah mereka yang tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Terutama yang ada di sekitar kita. Paling tidak, ya, paling tidak. Kalau kita tidak mampu membantu orang-orang miskin, paling tidak kita mengajak orang lain. Kita mengajak orang-orang yang mampu untuk membantu dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin tersebut. Ini termasuk perilaku yang mulia. Kemudian pada ayat keempat yang berbunyi fawailul lil musallin. Allah mengungkapkan orang yang mengerjakan sholat tetapi celaka. Apa maksudnya? Dia sholat tetapi dia celaka. Ternyata yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi perilaku dan hatinya tidak mencerminkan akhlak terpuji. Dia sholat, dia selalu sholat setiap hari, tapi dia tidak mencerminkan bahwa dirinya itu, perilakunya itu tidak mencerminkan akhlak yang terpuji. Artinya apa? Berarti dia sholat, tapi tidak ada efeknya sama sekali pada hatinya. Masih melakukan perbuatan tercela. Ya. Kemudian pada ayat yang kelima yang berbunyi alladzina hum an salatihim sahun. Pada ayat ini menjelaskan bahwa kelalaian dalam sholat membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakan. Artinya apa? Dia melakukan sholat, dia mengucapkan apa bacaan sholat, melakukan gerakannya, tapi dia tidak mengerti. Karena lalai, dia tidak mengerti apa yang ia kerjakan tersebut. Kemudian tidak paham apa maksud dari ayat-ayat atau bacaan yang ia bacakan. Jadi percuma. Kemudian pada ayat ke-6 dijelaskan juga bahwa sifat orang pendusta agama yaitu orang-orang yang beramal tetapi dia ria. Apa artinya? Dia melakukan amal-amal soleh tetapi dia ingin dilihat oleh orang lain, dipuji orang lain. Dia berbuat baik itu, dia beramal itu karena ingin dipuji, bukan karena Allah. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah semata, dia hanya ingin melakukan sesuatu itu karena dilihat oleh orang lain. Oh, itu ada orang yang lihat saya, makanya dia lakukan. Jadi ini termasuk perbuatan yang tidak baik, yang disebut dengan ria. Apa contohnya? Seperti orang dia melakukan banyak sedekah. Dia sering melaksanakan sholat di tempat-tempat umum, di masjid. Kenapa? Yaitu untuk terlihat oleh orang lain. Ya, pada ayat terakhir yang berbunyi wayamnaunal maun. Pada ayat terakhir ini Allah dengan tegas menjelaskan sikap pendusta agama itu, yaitu orang yang enggan menolong kepada sesama yang membutuhkan. Apa contohnya? Yaitu orang
yang enggan meminjamkan atau menolong orang dengan barang-barang yang sepele atau bantuan-bantuan yang sekecil apapun kepada orang lain. Jadi sikap ini adalah menunjukkan perilakunya itu adalah perilaku yang buruk terhadap orang lain. Artinya apa? Dengan demikian bahwa bisa dikatakan orang yang pendusta agama itu dia itu tidak beribadah kepada Allah dengan sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa itu beramal soleh, dia itu melakukan perbuatan baik itu karena ria, karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia belum dapat berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, inilah isi kandungannya. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini? Kita perhatikan anak-anak semuanya bahwa yang pertama kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Jadi kita itu harus bisa kalau seandainya kita punya rezeki yang berlebih, marilah sama-sama nak kita itu membantu, ada rasa empati kita kepada orang fakir-fakir miskin. Apapun yang bisa kita tolong, apapun yang bisa kita berikan, berikan. Jadi jangan bukan karena materinya itu besar atau mahal atau yang sangat besar sekali, makanya baru kamu mau menolong orang lain. Tapi tidak, sekecil apapun yang kamu tolong itu bisa bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga yaitu sholat dengan khusyuk, karena Allah berarti ikhlas. Jadi kita itu sholat itu karena Allah, kita beramal itu karena Allah, kita bersedekah itu karena Allah, kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Jangan karena orang lain. Jangan karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Ini yang perlu kita tekankan anak-anak semuanya. Jadi segala hal, baik itu perbuatan baik, beramal soleh, beribadah itu semua kita lakukan karena Allah Ta'ala. Bukan karena teman, bukan karena guru. Seperti contoh, teman kamu jatuh karena dilihat oleh guru, kamu tolong. Tapi kalau tidak ada guru, rasakan di situ. Jangan. Jadi kita harus itu menolong karena Allah. Kemudian yang terakhir, kita harus mempunyai rasa peduli sesama manusia dengan membantu atau memberikan bantuan keperluan sehari-hari. Inilah yang perlu kita terapkan. Jadi, adalah rasa pedulimu dengan tetanggamu, dengan teman-teman kamu, dengan yang ada di sekitar kamu. Bantulah mereka, baik itu dalam keperluan apapun. Kalau mereka minta tolong, walaupun mereka tidak minta tolong, kita bantu dengan keperluan sehari-hari. Contohnya apa? Kalau di kelas, seperti kalau teman sebangku kamu tidak punya pensil, tidak punya penghapus, maka tolonglah dia. Atau hari ini kita waktu istirahat semua pergi ke kantin. Ternyata ada si A atau si Fulan tidak jajan, maka tolonglah dia. Artinya tolongnya maksudnya apa? Kalau kamu punya jajan berlebih, berikan kepada dia. Atau kamu bisa membagi makanan yang kamu punya kepada dia. Itu sudah saling berbagi. Dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu nak kita lakukan, baru kepada hal-hal yang besar. Banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu seperti kita di kelas ini, ketika ada orang yang sakit atau teman kita yang memerlukan bantuan, mari kita tolong. Jangan kita memilih-milih teman, jangan ya. Jadi semua kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama kita menolong semuanya. Kita semua sama ya. Jadi inilah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi kita pada hari ini yaitu Quran Surah Al-Ma'un yang menjelaskan mari menyayangi anak yatim bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kepada anak yatim saja, kepada fakir miskin juga. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari Quran Surah Al-Ma'un. Semoga anak-anak sekalian bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan apa yang
sudah kita jelaskan tadi, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, lakukan dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, baru nanti yang besar. Tapi semua yang kita kerjakan itu semua karena Allah Ta'ala. Baik, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan bersama. Salah kata ataupun ada penyampaian Ibu yang kurang tepat pada tempatnya, Ibu mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.